لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita. Dan alhamdulillah di saat ini Allah Subhanahu wa taala masih mengumpulkan kita dalam majelis ilmu dalam rangka mempelajari agamanya. Dan sekarang kita berada dalam satu pembahasan yang sangat penting dalam agama Allah Subhanahu wa taala ini, yaitu pembahasan tentang taubat. Dan telah lewat pada pertemuan yang lalu ayat-ayat yang disebutkan oleh Syekh Al-Imam Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam bab ini. Ayat yang pertama, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Ayat yang kedua, wa astaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih. Kemudian ayat yang ketiga tentang perintah Allah Subhanahu wa taala akan taubat yang paling sempurna. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Dan kita sudah bacakan keterangan Asy-Syaikh rahimahullahu taala, Asy-Syaikh masyhur Salim, tentang makna taubat nasuha itu, yang di dalamnya terkumpul tiga hal. Taubat yang melingkup seluruh dosa, kemudian taubat yang didasari oleh terkumpulnya tekad dan sidq secara menyeluruh, kemudian taubat yang betul-betul murni
dari berbagai sebab-sebab yang mengotori kemurnian taubat itu, keikhlasan dalam taubat. Baik. Setelah itu, beliau menyebutkan hadis demi hadis dalam bab ini. Beliau berkata, "Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yawmi aktsara min 70 marrah." Rawahul Bukhari. Wa anil Aghar ibn Yasar al-Muzani radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya ayyuhan nas tubu ila Allah wastaghfiru fa inni atubu fil yawmi 100 marrah. Baik, dua hadis yang mempunyai kesamaan dalam pembahasan. Hadis yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, sami'tu, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul, bersabda, wallahi, demi Allah. Ini ucapan Nabi, demi Allah, inni, sungguh saya, la astaghfirullah, betul-betul beristighfar kepada Allah, wa atubu ilaih, dan bertaubat kepadanya, fil yaum, dalam sehari, aktsara min 70 marrah, lebih dari 70 kali. Lebih dari 70 kali. Hadis ini rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Baik. Hadis yang kedua, Anil Aghar ibn Yasar, dari sahabat Al-Aghar bin Yasar Al-Muzani radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu bersabda, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, tubu ilallah, bertobatlah kalian kepada Allah, wastaghfiru, dan beristighfarlah kepadanya. Fa inni, karena sungguh saya, atubu fil yaum, bertobat dalam sehari, 100 marrah, 100 kali. Kalau tadi lebih dari 70. Kalau ini 100 kali. Tidak bertentangan ya? Baik. Hadis ini rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sebagaimana kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Baik. Hadis yang pertama dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Imam An-Nawawi menguatkan nama beliau Abdurrahman bin Sakhar radhiyallahu anhu. Ini sahabat yang terkenal dengan kunyahnya,
Sampai-sampai namanya diperselisihkan. Dan Imam An-Nawawi menguatkan nama beliau adalah Abdurrahman. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul, bersabda. Dan beliau sangat banyak mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sampai-sampai beliau menjadi sahabat Rasulullah SAW yang paling banyak hadisnya sampai kepada kita. Sampai hadisnya kepada kita. Beliau adalah sahabat Nabi SAW yang sangat dalam ilmunya tentang hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga dalam ilmunya dalam penyampaian hadis. Banyak orang tidak benar ilmunya akan satu perkara sebab tidak bersumber dari sumber yang benar. Dan di antara mereka yang benar ilmunya karena bersumber dari sumber yang benar, terjatuh lagi karena salah dalam menyampaikan kebenaran itu. Tidak mempunyai fiqh dalam menyampaikan ilmu itu. Hadits Nabi SAW adalah sumber ilmu. Para sahabat Nabi SAW dididik di atas ini dan mereka memahami hal itu. Mereka tidak hanya diajarkan kepada mereka bagaimana memahami hadis, tetapi diajarkan pula kepada mereka bagaimana menyampaikan ilmu yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka tahu menempatkan ilmu yang jelas-jelas ilmu ini, yang tak ada keraguan bahwa dia adalah sabdanya Nabi sallam, apakah pantas disampaikan atau tidak. Mereka tidak berpegang dengan prinsip orang-orang yang dipenuhi dengan semangat yang menempatkan qulil haqqa walau kana murra, katakan kebenaran walaupun itu pahit. Salah dalam menempatkannya. Yang dia pahami, katakan semua kebenaran dalam keadaan apapun juga tanpa memperdulikan maslahah, mafsadah, tepat tidaknya perkara itu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu keluar dari pendidikan, dari manhaj seperti itu. Beliau menghafal hadis yang sangat banyak. Beliau mengatakan di saat-saat fitnah, saya menghafal 2 kendi hadis. Istilahkan seperti itu. 1 kendi saya sudah sampaikan seluruhnya. Dan yang satunya lagi saya tidak sampaikan. Sebab kalau saya sampaikan, maka kepala saya akan dipenggal. Maknanya akan terjadi fitnah, kekacauan. Di atas begini, para sahabat beragama. Bahkan ini adalah manhaj khulafaur rasyidin yang kita diperintahkan untuk mengikuti mereka. Hadithun nas bima ya'rifun, kata Ali radhiyallahu anhu. Sampaikan kepada manusia bima ya'rifun, apa yang sesuai dengan kadar ma'rifah mereka. Kadar ilmu, pengetahuan yang bisa mereka tangkap. Dan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari sisi dalamnya ilmu luar biasa. Sebab hadis yang beliau sampaikan bukan sekedar dipahami, tetapi keyakinan beliau terhadap hadis itu sangat luar biasa. Di antaranya, beliau pernah menyampaikan hadis yang betul-betul beliau jiwai dan beliau menangis dalam menyampaikan hadis itu. Hadis tentang keikhlasan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Beliau berkata, saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, wallahi, demi Allah. Ini sumpah Nabi. Untuk menyampaikan satu perkara. Padahal, tanpa sumpah, maka penyampaian beliau sudah merupakan perkara besar. Sebab ucapan beliau adalah wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak ada yang beliau ucapkan dari hawa nafsu. Bukan karena hawa nafsu, bukan karena emosi, bukan karena pembelaan terhadap ini dan itu, bukan karena ta'assub, bukan karena asabiyah. Tidak ada yang beliau ucapkan dari hawa, pikiran semata, keinginan manusia. Tidak. Apa yang beliau ucapkan hanyalah wahyu yuha. Wahyu yang diwahyukan. Dan di sini banyak kekeliruan dari manusia yang menganggap bahwa hadits Nabi SAW itu hanya sekedar ucapan Rasulullah SAW. Benar, Nabi yang ucapkan, tapi itu wahyu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan pula. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmah, dan Allah telah turunkan kepada engkau ya Muhammad Alkitab, Al-Quran wal hikmah, dan hikmah. Ada selain Al-Quran. Hikmah adalah sunnah Rasulullah SAW, penjelasan dari Nabi. Sebab Nabi diutus untuk apa? Litubayyina linnasi ma nuzzila ilaihim, supaya engkau, ini ayat, supaya engkau ya Muhammad menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka. Yang diturunkan dan penjelasannya itu wahyu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Camkan betul perkara ini supaya kita tidak tertipu dari orang-orang bodoh yang mengaku berpegang teguh di atas Quran, tetapi dia sepelekan sunnah Rasulullah SAW, hadis-hadis Nabi SAW, bahkan dengan lancang menolak hadis yang jelas-jelas hadis dari Nabi SAW. Diterima oleh ahli-ahli hadis, turun-temurun hadis itu sampai kepada kita dengan alasan apa? Alasan karena akalnya yang rusak sudah dalam memahami ayat Al-Quran. Hadis itu bertentangan dengan Al-Quran katanya. Ditolaklah hadis itu. Di antara contoh yang sangat nampak, orang-orang yang katanya berpegang teguh di atas sunnah, tapi menolak hadis-hadis yang sangat banyak, bahkan mutawatir, tentang azab kubur. Tentang azab kubur. Padahal ayat-ayat Al-Quran tentang ini pun sangat banyak. Tetapi apa? Mereka palingkan semua pikirannya untuk memahami ayat-ayat itu sebagai azab kubur. Walaupun ada penjelasan Nabi SAW bahwa ayat ini maksudnya adalah tentang azab kubur. Sabda Nabi SAW adalah wahyu. Apa yang datang dari beliau SAW adalah hikmah. Yang datang dari beliau SAW adalah ilmu. Bukan keraguan. Bukan sangkaan. Ia adalah ilmu. Sesuatu yang merupakan cahaya yang kita perlukan dalam kehidupan kita. Sesuatu yang sangat besar. Sangat mulia. Lihatlah generasi pertama. Bagaimana mereka memahami ilmu ini. Di antara mereka ada yang meninggalkan negerinya, melakukan perjalanan di bawah terik matahari yang sangat panas, yang diselimuti dengan malam yang sangat dingin, berpekan, bahkan lebih, meninggalkan negerinya menuju negeri yang lainnya, sebab mendengar sahabat Nabi SAW menyampaikan hadis itu. Maka dia tanyakan hadis itu, satu hadis. Setelah itu permisi untuk kembali. Pembesaran dan pemuliaan terhadap sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Makanya merekalah yang menjadi panutan. Merekalah yang menjadi manusia yang terbaik. Kata Nabi, khairun nasi qarni. Sebaik-baik manusia adalah zamanku. Tsumma alladziina yalunahum. Kemudian zaman setelahnya.
thumma alladziina yalunahum, kemudian zaman setelahnya. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengikuti mereka, dan di sanalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar. Orang-orang yang pertama masuk ke dalam Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, walladzina tabauhum bi ihsan, dan yang mengikuti mereka dengan cara yang baik. Mengikuti mereka dengan cara yang baik. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Radhiyallahu anhum wa radu'an. Para pendahulu ini dan yang mengikuti mereka, Allah ridha kepada mereka, mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhir ayat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini Nabi awali dengan sumpah. Ini menunjukkan apa? Nabi sangat ingin kita betul-betul memperhatikan ilmu ini. Wallahi, demi Allah, inni, sungguh saya. Sudah pakai sumpah, pakai inni lagi. Sungguh saya. Kemudian pakai la. La astaghfiru. Lam di sini apa? Lam yang bermakna penguat juga. Betul-betul. Astaghfirullah. Meminta pengampunan kepada Allah. Wa atubu ilaih. Dan bertobat kepadanya fil yaum, dalam sehari. Aktsara min 70 marrah. Lebih dari 70 kali. Kalau demikian keadaan hamba yang telah terampuni segala kesalahannya. Lagi pula apa kesalahannya Nabi? Seberapa besar kesalahan Nabi SAW? Tapi itu pun sudah didapatkan jaminan. Telah terampuni kesalahannya yang lalu dan akan datang. Ini diucapkan oleh Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Setelah Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, sampai kepada Nabi Isa alaihi salatu wassalam, seluruhnya berudzur. Atas permintaan manusia di padang mahsyar, supaya Nabi dan Rasul yang mulia ini meminta kepada Allah Subhanahu wa taala disegerakan hisab. Sesampainya kepada Nabi Isa juga mengatakan uzurnya. Nafsi, nafsi, diriku, diriku. Hanya kata beliau, kamu pergi ke Nabi yang terakhir, yang telah terampuni semua kesalahannya. Sesampainya kepada Rasulullah, Nabi mengatakan, analaha, ini adalah milik saya. Sampai akhir hadis. Ini keadaan Rasulullah. Tapi ternyata istighfarnya dan taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala minimal 70 kali dalam sehari. Jadi kan maknanya minimal. Dan Nabi katakan lebih dari 70 kali. Berarti minimal. Kemudian lihat hadis yang kedua dari Al-Aghar Ibn Yasar Al-Muzani radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu bersabda, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, panggilan. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Tubu ilallah, bertobatlah kalian kepada Allah. Ini perintah. Kalau tadi diawali dengan Nabi mengatakan dirinya. Ini perintah. Tubu ilallah, bertobatlah kalian kepada Allah. Wastaghfiru, mintalah pengampunan kalian kepadanya. Fa inni, karena sungguh saya, atubu, bertaubat fil yaum, dalam sehari, mi'ata marrah, 100 kali. Ayat ini tidak membatasi bahwa bertobat batasnya hanya 100 kali. Ini hanya pemberitaan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak menunjukkan pembatasan. Pentahqiq dalam kitab yang saya pegang di sini mengatakan
Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim tanpa ucapan wastaghfiru. Dan dengan tambahan ilaihi setelah kata al-yawm. Berarti lafadznya Imam Muslim, ya ayyuhan nas, tubu ilallah, fa inni atubu fil yawmi ilaihi mi'ata marrah. Wahai sekalian manusia, bertobatlah kalian kepada Allah, karena sungguh saya bertobat dalam sehari kepada Allah 100 kali. Baik. Kita sudah bisa memahami bahwa dalam hadis ini nampak jelas diperintahkan untuk bertaubat. Diperintahkan untuk beristighfar. Dan Rasulullah SAW sendiri telah mencontohkannya. Kita pun bisa memahami dengan hadis ini dengan sangat jelas bahwa Rasulullah SAW melaksanakan syariat ini minimal 70 kali dalam sehari. Dan diantaranya sampai 100 kali. Dalam sehari beliau bertaubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini juga memberi ilmu kepada kita. Metode dari metode pengajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat sempurna. Bahwa perintah Nabi itu disusul dengan contoh dan pengalaman. Contoh dan pengamalan. Beliau panggil, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, tubu ilallah. Bertobat kalian kepada Allah. Kemudian beliau jelaskan dirinya. Karena sungguh saya bertaubat dalam sehari kepada Allah, mi'ata marrah, 100 kali. Ini metode dakwah yang sangat luar biasa. Dan demikianlah hendaknya penyampaian itu. Dan di sini kekurangan yang sangat nampak. Pada hampir semua dai kita. Kekurangan dalam melaksanakan apa yang disampaikan. Tetapi tidak kalah banyaknya, bahkan lebih banyak. Bukan kekurangan, bahkan menyelisihi penyampaiannya. Kenapa? Sebab berceramah, menjadi pengkhotbah, menjadi dai, menjadi penyuluh, dan semacam itu, sekedar dipahami kemampuan berbicara. Hafal teks, bisa menghafal ini, menghafal itu, selesai. Yang penting saya sudah sampaikan, bagus didengar, selesai. Apa tanggung jawab dari penyampaian itu? Tidak terlalu dipedulikan. Setelah itu, amplopnya jelas harus masuk. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau sudah jadi artis. Tidak lagi mengatakan dirinya saya sudah jadi artis katanya. Saya sekarang artis ini. Dulunya masih panggil Ustaz, sekarang saya artis sudah ini. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mendapatkan ilmu yang sangat besar bahwa mengajak manusia kepada kebaikan hendaknya bergandengan dengan contoh akan kebaikan itu. Apalagi kalau contoh akan kebaikan itu sempurna.
Nabi di sini bukan sekedar mencontohkan, tetapi apa? Menampakkannya secara sempurna. Kenapa? Sebab beliau adalah penjelas yang paling sempurna dalam menjelaskan. Ucapannya jelas, pelaksanaannya jelas. Kita bisa melihat syariat ini dalam ucapan, dalam perbuatan, dan dalam pembenaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari dua hadis ini mungkin ada pertanyaan. Kenapa Rasulullah banyak beristighfar, banyak bertobat, padahal telah terampuni? Bahkan dari sini muncul pikiran orang-orang jahat. Pikiran orang-orang jahat yang mengatakan, apa kamu nabimu itu? Dia saja berapa kali dalam sehari beristighfar. Sementara Nabi kami justru menjadi penebus dosa semua pengikutnya. Siapa yang mengimani bahwa Yesus Kristus telah disalib, mengalirkan darahnya untuk menebus dosa, maka dijamin masuk surga. Sementara Nabi itu beristighfar terus. Dalam sehari saja banyaknya istighfarnya. Gimana menjawabnya? Gimana kita memahami istighfarnya Nabi SAW ini? Pertama, Nabi adalah suri tauladan. Beliau harus menyampaikan dan beliau harus mengamalkannya. Jelas? Jawaban kedua, istighfar dan taubat adalah ibadah yang diperlukan orang yang bersalah dan tidak bersalah. Dan ketika tidak bersalah dan semakin hebat istighfarnya, menunjukkan apa? Semakin sempurnanya hamba dan Rasul ini. Taubat adalah ibadah besar yang tidak akan mungkin ditinggalkan oleh Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala seluruhnya. Mereka adalah hamba-hamba Allah yang paling sempurna istighfar dan taubatnya. Sebab apa? Mereka yang paling sempurna la ilaha illallahnya. Kita jelaskan di awal pembahasan bab taubat. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidambik. Dua perintah langsung. Ilmu ya Muhammad. Yakini, mantapkan terus la ilaha illallah. Kemudian digandengkan dengan apa? Wastaghfir. Minta pengampunan terhadap dosa. Artinya apa? Semakin sempurna la ilaha illallah, pasti ujung-ujungnya disuruh juga istighfar. Berarti apa? Ketika seorang hamba Allah telah mampu mewujudkan istighfar dengan sempurna, padahal kesalahannya apa? Ini menunjukkan apa? Kesempurnaan agamanya, kesempurnaan imannya, kesempurnaan la ilaha illallahnya, kesempurnaan kedudukan dan ketinggiannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini menjadi ukuran. Semakin benar Islam kita, pasti semakin mantap istighfarnya kita. La ilaha illallah, kata Ibn Qayyim, kalimat tauhid ini, dia adalah sesuatu yang paling putih, paling jernih, paling terang, paling bersih. Kenapa? Kenapa sifat ini yang beliau sebutkan? Sebab ini apa? Sifat kehebatan dalam mendeteksi kotoran. Di pakaian yang sangat putih, setitik debu itu bisa terlihat.
Tapi pakaian kita sekarang ya, debu jadi hiasannya. Tidak sah kalau tidak ada debunya. Di cermin yang sangat bersih. Iya. Debu-debu yang halus itu, yang halus. Yang biasanya nanti kita lihat kalau ada matahari. Iya. Di cermin yang sangat bersih itu jernih. Nampak kan? Nampak. Demikian kesempurnaan tauhid. La ilaha illallah. Akan mengantar hamba untuk mampu melihat dirinya. Sebelum melihat orang lain. Sebelum melihat orang lain. Dan ketika dia mampu melihat cacat pada dirinya, mengurai dan mengurai, mendalami cacat pada dirinya, iya, dia pun mampu memahami mengerikannya dosa itu, mengerikannya kesalahan ini, sebab dia alami dalam dirinya. Disinilah lahir kekuatan untuk menyelamatkan saudaranya dari cacat yang semisal itu. Sehingga apa? Iya. Nahi mungkarnya dia. Iya. Dasarnya adalah rahmah. Bisa dipahami ini? Dasarnya adalah rahmah. Kalau ada orang yang menjadi dokter penyakit dalam, karena ketika kecil dia berpekan, bahkan berbulan, bahkan bertahun menderita penyakit itu. Dan alhamdulillah sembuh dengan izin Allah melalui terapi pengobatan. Muncul tekadnya dia. Iya, setelah merasakan penyakit itu. Untuk apa? Membantu saudara-saudaranya yang lain supaya terhindar dari penyakit itu. Akhirnya dia terapi, bahkan mungkin dia bedah. Iya. Ini sampai membedah, mengeluarkan, merobek. Ini kalau istilahnya kan, tidak potong orang ini. Tetapi kita bisa memahaminya bahwa dia adalah orang yang sangat baik. Sebab dasarnya rahmat. Inilah kekuatan ulama jarh wa ta'dil. Yang terakui keulamaannya. Bukan yang berbicara karena ketersinggungan. Bukan yang berbicara karena dia yang disinggung. Mereka berbicara karena agama, penyelamatan terhadap agama di atas nilai-nilai iman dan keikhlasan. Karena nilai-nilai rahmah. Yang banyak manusia tidak mampu menyadarinya karena dangkalnya pikirannya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang benar juga banyak lapangan jarh, kritikan, membantah, menjelaskan kemungkaran, bid'ah, syirik dan semacamnya. Ini banyak juga lapangan ini dimasuki oleh orang-orang yang bukan ahlinya. Akhirnya apa? Kacau. Sebab dia tidak mempunyai dasar. Pikirannya semata robah kemungkaran. Apa dasarnya merubah? Apa tujuannya? Apa ininya? Pikiran dia semata hanya pokoknya kudam puluko. Hanya sekedar mau melampiaskan syahwatnya dengan dalil-dalil Al-Quran. Mau menghujat. Walaupun benar. Benar perkara itu salah. Ayat yang disampaikan benar. Tapi dasarnya apa? Landasannya apa dia? Dia tidak menginginkan kebaikannya manusia dengan kesalahan itu. Yang penting kamu salah, kamu salah. Ini ayatnya, ini dalilnya. Dia tidak menginginkan manusia selamat dari kesalahan itu. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi luar biasa kalau apa? Dengan kekuatan la ilaha illallah, seseorang mampu melihat dirinya, cacat pada dirinya, merasakan perkara itu, kemudian bangkit. Tolong pahami ini. Di antara ulama ada yang Allah Subhanahu wa taala memang pilih dan diakui oleh ulama-ulama besar lainnya. Bahwa mereka adalah orang yang memang terakui dalam bidang itu.
Dan di zaman ini, yang sangat diakui adalah Al-Imam Al-Allama Al-Muhaddits Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala. Beliau sudah meninggal. Dan yang kedua, Al-Imam Al-Muhaddits Al-Allama Al-Syekh Rabi' Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala. Syekh Nasiruddin Albani mengakuinya. Syekh Abdul Aziz bin Baz menghormati dan memuliakan mereka. Syekh Al-Utsaimin, Syekh Rabi' pernah hadir di majelisnya Syekh Al-Utsaimin. Kemudian ada yang bertanya tentang Syekh Rabi', sebab banyak yang goncang. Karena Syekh Rabi' berani mengkritik Sayyid Qutb dan menjelaskan akidah sesatnya Sayyid Qutb sehubungan dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat Nabi. Tidak ada yang berani menjelaskannya. Tapi beliau bongkar, beliau jelaskan. Akhirnya banyak yang mempertanyakan. Apa jawaban Syekh Al-Utsaimin? Kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, beliau pun sudah meninggal. Tidak pantas saya ditanya tentang Syekh Rabi'. Tapi Syekh Rabi' lah yang pantas ditanya tentang saya. Sebab ini apa? Pertanyaan berhubungan dengan jarh dan ta'dil, kritikan dan pujian. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadar para ulama, mereka sampai di situ, sampai diakui oleh ulama-ulama yang lebih besar dari mereka yang mengakuinya. Syekh Nasiruddin Albani, gurunya Syekh Rabi'. Syekh Abdul Aziz bin Baz, gurunya Syekh Rabi'. Tapi guru-guru besarnya mereka pun mengakuinya. Apalagi bertahun dan terus bertahun, semakin berjalan. Kedalaman para ulama dalam bidang mereka masing-masing sangat luar biasa. Di antara mereka ada yang sangat luar biasa dalamnya dalam membahas fikih. Ada yang sangat dalamnya dalam pembahasan tafsir. Sebab sulit bagi kita sekarang untuk menjumpai satu ulama yang mendalami seluruh bidang ilmu agama. Sulit mencari seperti Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Yang kata para ulama, kalau dia berbicara tentang hadis, maka orang akan menganggapnya dia tidak belajar kecuali hadis saja. Kalau dia berbicara tentang tafsir, orang akan menganggapnya hanya pelajaran tafsir saja pelajarannya itu. Karena dalamnya. Kalau dia berbicara tentang ilmu bahasa, orang akan menganggapnya dia hanya belajar ilmu bahasa. Kalau dia berbicara tentang madhab, seolah-olah orang menganggap, madhabnya hanya madhab itu saja itu. Kalau dia berbicara tentang madhab Syafi'i, orang akan menganggapnya, ini Syafi'i ini pantas dia tahu betul dalam-dalamnya. Sulit lagi mencari orang-orang yang seperti ini. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dasarnya adalah kekuatan istighfar. Kesadaran akan bahaya dosa itu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita memperbanyak istighfar. Meminta pengampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari semua dosa. Coba lihat hadits Nabi di sini. Istaghfiru, tubu ilallah. Saya beristighfar kepada Allah, saya bertobat kepadanya. Apakah disebutkan istighfar dalam perkara apa? Tobat dalam perkara apa? Berarti melingkup semuanya.
Jawaban lain, kembali kepada asal pembahasan dari syubhat orang Nasara tadi. Iya. Iya. Pendalamannya. Bahwa di antara jenjang istighfar, bahkan ketahuilah jamaah, jenjang dimanapun jenjang hamba tertinggi dalam beragama, pasti akhirnya adalah istighfar. Dalilnya tadi ayat itu. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir. Ujung-ujungnya pasti istighfar. Ini jenjang kesempurnaan dalam melihat kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tidak melakukan dosa. Bahkan apa? Istighfar sehabis melakukan ibadah besar. Istighfar setelah sampai kepada puncak kehebatan. Itu istighfar. Bagaimana kita memahami istighfar ini? Iya. Ini istighfar hamba yang menyadari apa yang disebutkan oleh Nabi SAW. Nabi bersabda di antara doanya, La uhsi thana'an alaik. Kata Nabi SAW, La uhsi thana'an alaik. Saya ya Allah tidak bisa membatasi pujian kepadamu. Thana, pujian, pembesaran. Siapa yang mengalahkan pujian pembesarannya Nabi SAW kepada Allah? Hebatnya, tingginya. Tapi itu pun apa kata Nabi? Saya tidak bisa batasi. Berarti masih ada di atasnya. Terus siapa yang bisa? Lihat lanjutan kalimatnya. Anta kama asnaita ala nafsik. Engkau ya Allah, sebagaimana yang engkau pujikan terhadap dirimu. Sebab Allah lah yang mengetahui segalanya tanpa ada yang luput darinya. Karena itulah pujian Allah terhadap dirinya. Inilah yang paling tepat, sempurna di atas kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita paham ini, maka sehabis melakukan ibadah besar, bagaimanapun pembesarannya, pemuliaannya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau kita paham ini, astagfirullah yang muncul. Astagfirullah yang muncul. Dari sinilah Pak, istighfar ini membendung, menekan, menghancurkan ketakabburan yang merupakan senjata syaitan sehabis melakukan ibadah. Ini senjata syaitan untuk menggugurkan ibadah kita sehabis kita melakukan ibadah. Ada senjata syaitan supaya ibadah itu tidak dilakukan. Ada senjata syaitan supaya ibadah yang sementara kita lakukan, kita mundur, kita gugur. Iya. Dan ada senjata syaitan untuk menggugurkan sehabis melakukan ibadah. Itu ditutup dengan istighfar. Awalnya kita bisa singkirkan dengan istighfar. Pertengahan ibadah kita bisa kuatkan dengan istighfar. Dan sehabis beribadah disempurnakan dengan istighfar. Ini manfaat pertama dari istighfar. Sehabis melakukan ibadah besar, menjaga ibadah itu dari ketakabburan. Sebab kita sadar betul hakikat perkara. La uhsi thana'an alaik. Saya tidak bisa batasi Allah pujian pembesaran kepadamu. Anta kama asnaita ala nafsi. Engkau ya Allah sebagaimana engkau pujikan terhadap dirimu. Adapun pujiannya saya terhadapmu ya Allah, apa itu? Walaupun dari sisi dapat pahala, luar biasa sudah. Sebab itu kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang kita banggakan? Terus, manfaat kedua yang lahir apa? Lahir kekuatan untuk beramal dengan amalan lebih besar. Lahir kekuatan itu. Tidak boleh tidak. Pasti lahir itu. Terjaga yang berhasil kita lakukan. Kita siap melakukan amalan yang lebih baik. Dengan apa? Dengan kekuatan istighfar. Ini termasuk paham yang jarang. Ada orang yang bisa memahaminya. Dan di antara orang yang paham, jarang ada yang bisa mengingat terus paham ini. Dan di antara yang mampu mengingatnya, menyampaikannya, jarang ada yang bisa konsisten dalam mengamalkannya. Sebab ini perlu latihan. Mungkin dalam 5 tahun kita baru bisa paham. Baru. Lihat. Sekarang kita paham. Tapi jangan terburu-buru. Saya sudah bisa. Jangan terburu-buru. Al-ujlatu minasyaitan. Tergesa-gesa itu datang dari syaitan. At-ta'anni. Perlahan-lahan datang dari Ar-Rahman.
Lihatlah setahun kemudian. Kita paham atau tidak? Baru terlihat di situ, ternyata yang saya pahami baru begini. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua ini mengantar kita untuk memahami apa? Kalau kita paham ini, mengantar kita untuk memahami apa? Kadar orang-orang yang dibesarkan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa menyadari kadarnya Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala. Benar, sama sudah hadisnya ya, sama ilmunya. Kita sama-sama paham ini. Sahabat Abu Hurairah paham ini, kita juga sudah dengar ini. Tapi pelaksanaannya, ilmu yang lahir dari pelaksanaan itu berbeda. Walaupun sama lafaz hadisnya, sama pengertiannya, tapi ilmu yang lahir lagi, faham yang lahir dari ilmu itu, fiqh yang lahir dari ilmu itu, berbeda, berjenjang-jenjang orang di situ. Disinilah perlu dipahami. Belum tentu alama, belum tentu ulama. Kalau orang sekedar bisa hafal ini, hafal itu, belum tentu. Apalagi kalau tidak tahu artinya. Sekedar tahu saja artinya, belum tentu dia adalah ulama. Sebab yang diinginkan adalah bagaimana paham yang lahir dari ilmu itu. Keyakinan yang lahir melalui ilmu itu. Pendalaman ilmu yang lahir melalui ilmu itu. Pahamnya dia. Ini dari sisi paham. Dari sisi pengamalan. Belum lagi dari sisi penyampaian. Ada fikih lagi di situ. Perlu ilmu lagi dalam penyampaiannya. Pantas saya sampaikan perkara ini kepada orang yang saya saja berapa tahun baru saya paham ini. Kemudian segera saya sampaikan kepada orang lain. Di mana tempatnya? Di mana pembahasannya? Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga teguran untuk sebagian ikhwah. Kadang ikhwah karena sudah lama pengajian, misalnya pengajian di sini, ada satu pembahasan di sini, bagus sekali itu pembahasan di itu. Tapi kemudian dia minta, itu pembahasan Ustaz bahas di sini. Di masjid yang masyarakat sulit memahami pembahasan itu. Sebab dia mau ukur manusia sesuai dengan ukuran dirinya. Jangankan memahami, meyakini lafaz-lafaz, dari beberapa dalam majelis ini beberapa lafaz-lafaz saya mungkin, yang baru hadir, apa artinya itu tadi? Tapi karena terbiasa kita ucapkan, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, milikilah kekuatan istighfar. Pasti lahir kasih sayang terhadap diri dan kasih sayang kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Kasihani diri kita, kasihani saudara kita, keluarga kita. Kalau kita kasihani diri kita, bahwa kita perlu kebaikan, maka kasihani orang lain juga, orang lain perlu kebaikan. Kalau kita tahu diri kita, saya bisa paham ini dengan cara seperti ini, dilembuti, di ini, maka kasihani orang lain juga. Orang lain juga itu bisa paham. Kalau apa? Dengan cara dilembuti, disampaikan sesuai dengan apa yang mereka bisa sampaikan. Dari sinilah jamaah, seorang penyampai harus betul-betul bisa memahami. Memang ada kaidah-kaidah umum. Tauhid yang harus pertama disampaikan. Berantas kesyirikan ini adalah awal dalam dakwah. Tapi metode dalam penyampaiannya, luar biasa banyaknya dalilnya dalam Al-Quran. Kita bisa membahas kesyirikan melalui pembahasan ikhlas. Bisa melalui pembahasan istighfar. Bisa melalui pembahasan taubat. Bisa melalui pembahasan kemuliaan Al-Quran. Bisa melalui pembahasan cinta kepada Allah. Cinta kepada Rasulullah. Bisa melalui pembahasan tentang surga dan neraka. Bisa melalui pembahasan tentang takwa. Bisa melalui pembahasan tentang hakikat ibadah. Bisa melalui pembahasan tentang seluruh makna pembahasan. Kita bisa masuk. Tergantung lafaz apa yang disukai oleh masyarakat di situ. Apa yang mereka kenal sudah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sinilah Allah betul-betul memperhatikan yang namanya penyampaian itu di atas ilmu. Allah sampai turunkan ayat khusus. Qul, sampaikan ya Muhammad, hadihi sabili, inilah jalanku. Apa itu?
Ad'u, saya berdakwah. Ilallah, kepada Allah. Ini jalannya Nabi, jalan dakwah. Ilallah, kepada Allah. Kepada Allah berarti ikhlas. Kepada la ilaha illallah, tegaknya agama, pembesaran kemuliaan Allah. Bukan kepada kelompok. Bukan pembelaan kepada pesantren, organisasi, yayasan, kepada pribadi, kepada partai, kepada kesukuan. Bukan. Tapi Allah, kepada agama Allah Subhanahu wa taala semata. Terus syarat yang kedua, ala basirah, di atas basirah. Ini perintah langsung ini. Padahal saya tanya jamaah. Kalau ayat ini tidak turun, Nabi tahu tidak jalannya? Orang-orang tahu tidak jalannya Nabi? Kalau sekedar dikatakan Nabi berarti apa? Kalau Nabi berarti apa itu kalau Nabi? Kalau Nabi itu berarti apa? Rasul itu berarti apa? Berarti penyampai. Mau menyampaikan, mau berdakwah. Tapi kenapa diturunkan ayat khusus ini? Sebab mau menekankan syarat-syaratnya. Di antaranya apa? Kalimat ala basirah. Ad'u ilallah, saya berdakwah kepada Allah ala basirah, di atas basirah. Tidak disebutkan basirahnya di sini apa? Sebab mencakup minimal 3 basirah. Syekh Al-Utsaimin menyebutkan ini, 3 basirah. Basirah itu apa? Dari kata basar, mata, memandang. Basirah. Dakwah itu harus di atas basirah. Ana wa manittaba'ani. Lanjutan kalimatnya, ini jalannya saya dan orang yang mengikuti saya, kata Nabi. Wa ma ana minal musyrikin, dan saya tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang musyrik. Apa itu basirah? Harus di atas basirah, baru sejalan dengan Nabi. Basirah kata Syekh Al-Utsaimin 3. Basirah itu pandangan dia, ilmu dia tentang agama ini, tentang apa yang mau dia sampaikan. Jelas betul dia paham. Ini apa dulu yang mau dia sampaikan ini, jelas dia pahami. Jangan membacanya saja dia tidak tahu. Hanya sekedar mengandalkan terjemahan yang salah-salah juga terjemahannya. Kemudian mau jadi harus jelas apa yang dibahas itu. Apa yang disampaikan itu harus betul-betul dia pahami. Ini basirah. Yang kedua basirah. Basirah betul-betul paham tentang kaifiyah, bagaimana menyampaikan.